Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bianto dengan NPM 2208 1010 231 dari kelas Sistem Operasi A. Di sini saya akan menjelaskan materi FCFS atau First Come First Serve Scheduling. Kita next. Nah, FCFS termasuk dalam kategori penjadwalan non-preemptif, yang artinya ketika instruksi dijalankan tidak bisa di-interrupt atau diganggu oleh instruksi lain. Yang kedua, tanpa memberikan prioritas. Nah, ketentuan penjadwalan FCFS adalah setiap proses dieksekusi sesuai dengan urutan kedatangan atau arrival time, dan dieksekusi sesuai dengan waktu eksekusi yang dibutuhkan atau burst time. Ya, ini contoh soalnya ya. Arrival time-nya 0437, burst time-nya 2546. Nah, pada unit waktu 0, P1 datang. Nah, burst time-nya 2. Nah, jadi pada unit waktu kedua, P1 dieksekusi. Lanjut ke, nah, pada unit waktu antara 2 dan 3, CPU mengalami idle, yaitu tidak menerima instruksi dan tidak melakukan instruksi apapun. Nah, setelah idle tersebut, pada unit waktu ketiga, P3 datang. Ya, P3 datang karena arrival time-nya lebih kecil dibanding P2, jadi makanya didahulukan. P3-nya arrival time-nya di 3 ditambah dengan burst time-nya 4, jadi sama dengan 7. Nah, P3 datang pada waktu ke-7, P3 dieksekusi. Nah, pada waktu keempat, ya unit waktu keempat, itu P2 menunggu eksekusi karena P3 yang didahulukan karena arrival time-nya lebih kecil. Maka P2 menunggu dieksekusi. Nah, P2 bergeser antriannya jadi dari P3, setelah P3 gitu. Nah, P2 pada arrival time-nya ke-7, P2 datang. Nah, ditambah dengan burst time-nya yaitu 5 sama dengan 12. Nah, P2 datang setelah eksekusi P3. Nah, ini P2-nya selesai eksekusi pada unit waktu ke-12, P2 dieksekusi. Lanjut ke P4. P4-nya arrival time-nya 7. Seharusnya kan di sini kan ya, di sesudah P3 eksekusi kan. Nah, dia setelah P2 karena arrival time-nya paling besar angkanya. Nah, ini. Jadi kita tambahkan aja 12 ditambah dengan 6. Burst time-nya dari P4. Jadi 18. Nah, P4 datang setelah dieksekusi P2. Setelah eksekusi dari P2. Nah, ini P4-nya. Ya, pada unit waktu ke-8 18 ini dieksekusi ya. Nah, oh ya, ini jan chart-nya jadinya seperti ini. P1, idle, P3, P2, P4. Urutannya seperti itu ya. Nah, saatnya menghitung completion time. Ya, completion time ini digunakan untuk rumus ya, untuk mencari turnaround time. Jadi kita harus mencari completion time dulu sebelum ke turnaround time. Completion time-nya P1 kan 2 ya, 0 ke 2. Nah, kita isi 2, P1-nya 2, P2-nya ya 12. Waktu eksekusinya kan selesai di unit waktu 12. P3, nah ini P3 selesai waktu eksekusinya di unit waktu ke-7. Nah, ini rumus turnaround time sama dengan completion time kurangi arrival time. Completion time-nya pada P1 yaitu 2. Oh ya, kita next dulu. Nah, 2, arrival time-nya pada P1 0. Jadi 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Nah, ini completion time-nya pada P2 yaitu 12 dan arrival time-nya pada P2 4. Jadi 12 kurangi 4 8. Kita lanjut. Completion time-nya pada P3 7, arrival time-nya pada P3 3. Jadi 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kita lanjut. Completion time-nya P4 18, arrival time-nya pada P4 7. 18 kurangi 7 11. Nah, setelah kita menemukan hasil dari
turnaround time-nya 28.411 ini kita tambahkan, kita bagi 4. Nah, itu rumus rata-rata ya. Jadi hasilnya kita temui 6,25. Kita lanjut menghitung ke waiting time. Gini ya, AVG atau rata-rata ya. Nah, waiting time rumusnya itu turnaround time hasilnya ini dikurangi dengan burst time. Jadi hasil turnaround time-nya dari P1 itu 2 dikurangi burst time-nya P1 2. Jadi 0. Turnaround time-nya hasilnya dari P2 8, burst time-nya dari P2 5. 8 kurangi 5 3. P3 turnaround time-nya pada P3 yaitu 4, burst time-nya pada P3 4. Jadi 4 kurangi 4 0. Nah, turnaround time-nya pada P4 11, burst time-nya pada P4 6. 11 kurangi 6 5. Jadi ini ya, kita tambahkan 0 tambah 3 tambah 0 tambah 5 8 dibagi dengan banyaknya ini ya 4. Jadi 2. Kita menemukan rata waiting time-nya itu yaitu pada unit waktu kedua. Jadi kita dapat simpulkan dari soal di sini, dapatkan Gantt chart-nya seperti ini untuk menghitung ya, menghitung completion time, turnaround time, waiting time. Turnaround time-nya rata-ratanya ada 6,25, waiting time-nya rata-ratanya adalah 2. Jadi selesai. Terima kasih telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Fauzan akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan sistem operasi. Oke, kita mulai dari bagian saya yaitu SJF. SJF itu apa? Pokoknya yang burst time-nya lebih sedikit itu dikerjakan terlebih dahulu, dan NP ini tidak bisa di interrupt di selat lah, seperti itu. Oke, karena P0 datang di awal-awal di jam 0 yaitu P0 3. Lalu karena P2 datang terlebih dahulu, sama satunya karena P2 datang terlebih dahulu, maka ini yang dilakukan dulu. Berarti P2 4, lalu P3, setelah itu P1 7. Oke, karena ini sekarang kita mengerjakan yang waiting time. Nah, waiting time ini karena P0 nya itu langsung dianukan, langsung dieksekusi jadi 0. Nah, yang P1 itu kan datang di jam ke-1, lalu tapi dia dikerjakan di jam ke-5, jadi waktu tunggunya dia 4 jam. Lalu jam kedua yang proses yang kedua, karena dia datang jam 2 dan dieksekusi di jam ketiga, jadi waktu tunggu dia hanya 1 jam. Lalu dia datang 3 dan dieksekusi di 4, jadi dia 1 doang. Lalu kita menghitung turnaround-nya hanya dengan menambahkan saja. Oke. Ini 3 6 2 2. Oke, seperti itu. Dan setelahnya setelah itu kita jumlahkan saja, menghitung average-nya. Ini 6/4 sama dengan 1,5. Nah, lalu yang ini, yang turnoutnya tadi 13/4, jadi 3,25. Ini kita sudah menemukan average dari waiting time dan turnoutnya, seperti itu. Sekarang kita mengerjakan yang bisa diinterupsi ya teman-teman.
Jadi yang dilakukan pertama, karena P0 nya datang duluan, dia dikerjakan 1 jam saja karena temannya datang. P1 1 jam saja, 2, terus P2 di jam ketiga selesai, P3 nya di jam ke-4. Nah ini kan sudah dikerjakan 1 jam karena teman-temannya datang, dia baru bisa dikerjakan karena burst time-nya masih 2. Oke, jadi P0 sampai jam ke-6. Oke, kita mengerjakan yang start time-nya dulu karena dia dieksekusi awal-awal dia 0 dan dilanjutkan di jam ke-4. Oke, di jam ke-4. Lalu kita mengerjakan waiting time-nya. Karena dia dimulai di awal-awal, tidak menunggu, tetapi dia baru dikerjakan di 1 2 3, ini tambah 3. Nah karena teman-temannya datang dan langsung dieksekusi jadi 0 semua. Oke gitu teman-teman. Lalu kita mengerjakan turnaround-nya. Jadi mengerjakan turnaround itu tinggal ditambahkan saja, berarti kan 6, ini 1 1 1. Lalu kita mencari average dari waiting time-nya itu 3/4, udah ketemu. Terus baru mencari ini 3 jadi 9/4 sama dengan 2,25. Oke, seperti itu yang SCF yang bisa diinterupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Arya Dika Widodo dengan NPM 22081010323. Di sini saya membahas priority scheduling. Priority scheduling adalah salah satu algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur urutan eksekusi proses berdasarkan prioritas mereka. Proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu dibandingkan dengan proses dengan prioritas yang lebih rendah. Implementasi priority scheduling. 1. Ada priority preemptive scheduling, dan yang kedua ada priority non-preemptive scheduling. Priority preemptive scheduling, dalam jenis ini proses dengan prioritas yang lebih tinggi dapat menggantikan proses yang sedang dieksekusi, bahkan jika proses tersebut belum selesai. Ini memastikan bahwa proses dengan prioritas tinggi selalu mendapatkan waktu CPU ketika mereka membutuhkannya. Yang kedua, priority non-preemptive scheduling. Dalam jenis ini, proses dengan prioritas tertinggi akan mendapatkan CPU dan akan dijalankan sampai selesai sebelum CPU dialihkan ke proses lain. Ini berarti proses dengan prioritas rendah mungkin harus menunggu lebih lama. Nah, berikutnya ada masalah priority scheduling. Salah satu masalah yang muncul dalam priority scheduling adalah starvation. Proses dengan prioritas rendah mungkin tidak pernah dieksekusi jika ada terlalu banyak proses dengan prioritas tinggi yang selalu memonopoli CPU. Untuk mengatasi ini, beberapa algoritma dapat mengimplementasikan mekanisme aging, di mana prioritas proses yang tertunda ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Nah, berikutnya kita memasuki contoh priority preemptive scheduling. Di sini ada proses P1, P2, P3. Nah, P1 sendiri memiliki arrival time 0, priority 4 dan burst time 7. Lalu P2 memiliki arrival time 1, priority 2, burst time 4.
P3 memiliki arrival time 3, priority 1 dan burst time 5, dan yang terakhir P4 memiliki arrival time 5, priority 3 dan burst time 3. Nah, di sini ada P1 warna biru ini menandakan bahwa P1 datang pada detik 0. Nah, berikutnya ada P2 datang di detik 1, maka P1 akan ditunda terlebih dahulu, yang dimana P2 akan dijalankan. Nah, di detik 3 ada P3 arrival time ketiga, maka P3 akan didahulukan sebagaimana prioritas paling tertinggi dan akan dieksekusi sampai habis. Nah, warna-warna ini sesuai dengan burst time-nya. P3 memiliki burst time 5, maka di sini juga akan totalnya 5. Berikutnya ada P2 yang dimana P2 belum selesai prosesnya, maka P2 berada di sebelah P3, memiliki burst time 4. Nah, P3 dan P2 sudah selesai dieksekusi, sudah dijalankan. Berikutnya ada P4 yang dimana prioritas ketiga. Nah, memiliki burst time ketiga, jadi kotaknya ini ada juga 3. P3, P2, P4 sudah selesai dieksekusi, tinggal P1 yang memiliki burst time 7. Nah, seperti ini. Berikutnya ada rumus. CT completion time sama dengan waktu ketika proses sudah dieksekusi. Turnaround time TAT sama dengan completion time dikurangi arrival time. Waiting time sama dengan turnaround time dikurangi burst time. Nah, di sini sudah saya tambahkan beberapa completion time dan hasil detik akhirnya ya yang sudah dieksekusi tadi. Nah, contohnya di sini P1 ada completion time-nya 19, maka P1 memiliki completion time 19 di detik akhir yang sudah dieksekusi. P2 ada di detik 10 dan P3 ada di detik akhir 8 dan P4 ada di detik akhir 13. Berikutnya ada turnaround time, yang dimana turnaround time tadi completion time dikurangi sama arrival time. Jadi 19 dikurangi 0 sama dengan 19. Berikutnya ada P2 10 dikurangi 1 sama dengan 9. P3 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Dan P4 memiliki completion time 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Nah, yang waiting time tadi turnaround time TAT dikurangi sama burst time. Jadi 19 dikurangi 7 sama dengan 12. Lalu 9 dikurangi 4 sama dengan 5. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, berikutnya kita akan mencari rata-rata dari TAT dan waiting time atau turnaround time ya. Nah, mencari rata-ratanya seperti biasa, dijumlahkan terlebih dahulu. Yang turnaround time 19 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 8 mendapatkan hasil 41. Lalu dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu 4. Jadi 41 dikurangi 4 sama dengan mendapatkan 10,25. Berikutnya akan mencari rata-rata dari waiting time. 12 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 5 sama dengan 22. Lalu dibagi dengan 4 sama dengan 5,5 ms. Berikutnya kita memasuki contoh priority non-primitive scheduling. Berbeda dengan tadi contohnya primitive. Nah, P1 ini memiliki arrival time 0, prioritas 4, burst time 5. P2 memiliki arrival time 4, priority 2, burst time 4, dan seterusnya. Nah, sini ada P1 memiliki arrival time
0, maka dengan dari 0. Nah, kenapa tidak sampai sini? Nah, sebenarnya non primitif itu tidak memandang dari prioritasnya, dan P1 memiliki berstem 5, maka P1 akan dijalankan terlebih dahulu sampai hasil akhirnya. Nah, sampai detik 5 ya. Nah, P1 memiliki berstem 5, lalu dijalankan P2 dan P3. Nah, P2 dan P3 ini memiliki kedatangan yang sama-sama 4, tetapi P3 memiliki prioritas 1 dan P2 memiliki prioritas kedua. Yang didahulukan di sini adalah P3 karena arrival time-nya sama, kedatangannya sama. Nah, P3 dieksekusi terlebih dahulu sampai habis, memiliki berstem 7. Berikutnya ada P2 yang memiliki berstem 4. Nah, P1, P3, P2 sudah dieksekusi, kurang yang terakhir P4 memiliki berstem 3. Nah, titik akhirnya 19. Sama kayak tadi, contoh dari priority primitive scheduling, completion time-nya P1 ada di titik 5, eksekusi akhir titik 5, lalu P2 ada di 16, P3 ada di 12, dan P4 ada di 19. Nah, ingat rumusnya tadi, turnaround time sama dengan completion time dikurangi arrival time. 5 dikurangi 0, 5. 16 dikurangi 4, 12. Lalu P3, 12 dikurangi 4, 8. Dan P4, 19 dikurangi 9, 10. Terus kita mencari waiting time. Waiting time sama dengan turnaround time dikurangi burst time. Nah, berarti 5 dikurangi 5, 0. 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 7, 1. Dan yang terakhir 10 dikurangi 3, 7. Rata-ratanya juga sama, cara mencarinya dijumlah terlebih dahulu lalu dibagi. 5 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 35 dibagi jumlah prosesnya, yaitu 4. Mendapatkan hasil 8,75. Lalu mencari rata-rata dari waiting time. 0 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 7 sama dengan 16. Lalu dibagi 4, mendapatkan 4. Sekian penjelasan priority scheduling dari saya, Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang algoritma penjadwalan, khususnya round robin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Puja Kusuma Anggara dengan NPM 220810103335. Round robin. Algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang telah ditentukan atau yang akan kita sebut quantum time, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau di pause dan dimasukkan ke dalam antrian proses, yaitu queue yang paling belakang. Kemudian algoritma ini akan berlanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Nah, di sini saya terdapat tabel, yaitu proses saat tiba dan nama proses. Terdapat 5 proses dengan saat tiba yang semua berbeda dan nama proses semua yang berbeda, dengan quantum time yaitu 3. Nah, ini kita bagi menjadi beberapa warna agar tidak bingung. Nah, ini untuk urutannya. Karena quantum time 3, ini dari 0 ke 3 lompat, lalu 3 ke 6, seterusnya. Kita di sini kita hitung dulu. 0 ke 3 berarti 7, dari 7 berarti masih sisa 4, karena tadi dalam penjelasan sebelumnya kita akan pause
dan lanjut ke beralih ke P2 karena P2 4 dan si quantum time yaitu 3, kita bisa melanjutkan 3 yaitu ke 6 dengan sisa 1. Lalu kita pause lagi, lanjut ke proses ketiga P3 dengan nama proses 8. Di sini kita bisa ambil 3 untuk P9 dengan sisa lama proses masih 5 mili detik. Kita pause lagi, lalu kita ke proses 4 yaitu P4 dengan proses 2. Nah, dengan quantum time 3 di sini proses 2 kemudian sangat cukup melanjutkan ke 3 dan tidak ada sisa. Nah, dari 9 sini, dari 9 kita ke 11 dikarenakan 2. Lalu untuk proses kelima yaitu P5 dengan quantum time 3 lama proses 6, dari 11 kita tambah 3 yaitu 14 dengan lama sisa lama proses 3 mili detik. Kita lanjut ke P1 dari P5 ke P1. P1 tadi memiliki sisa yaitu 4, berarti masih berlanjut, bisa diambil 3 lagi kita ke 17. Masih ada sisa 1, kita simpan. Lalu untuk P2 dikarenakan tadi sisa 1, dari 17 kita ke 18. Lanjut ke P3. Dari P3 kita mendapatkan sisa yaitu 5 mili detik tadi. Lalu kita lanjut ke P5. Kenapa nggak ke P4? Karena P4 sudah habis. Kita lanjut ke P5 yaitu dengan hasil 21 di sini. Nah, P5 dengan sisa 3 tadi maka telah habis. Kalau kita melihat yang 24, lanjut lagi ke P pertama, proses ke P1. P1 tadi dikarenakan di sini sudah terambil 3 dan di sini juga sudah terambil 3, maka kurang dari lama proses yaitu 1, dari 24 menjadi 25. Untuk P3 sendiri kita sudah mengambil 3 juga itu 6 dan sisa dan lama proses 8, jadi sisa lama proses yaitu 2. Lalu dari 25 kita ke 27. Lanjut, di sini kita dapat tabel waiting time. Untuk rumus menghitungnya kita harus menghitung nilai eksekusi yang paling terakhir. Di sini P1 terdapat 3 bagian yaitu dari 03, 14, 17 dan 24 sampai 25. Jadi kita ambil 25 dikurangi saat tiba yaitu 0 dan dikurangi lama proses 7 yang mendapatkan hasil 18. Begitu juga dengan P2, jadi dapat 2 bagian, ambil paling akhir 18 dikurangi saat tiba 1 dikurang lama proses 4 mendapatkan hasil 13. Untuk P3 sendiri terdapat 3 bagian juga sama seperti P1 dengan nilai eksekusi paling terakhir 27, lalu saat tiba yaitu 2 dikurangi 2 lalu dikurangi lama proses 8 mendapatkan hasil 17. Untuk P4 terdapat 1 bagian dikarenakan tadi cuma 2 lama prosesnya yaitu 11 dengan nilai eksekusi paling akhir dikurangi 3 saat tiba dikurangi 2 lama proses sama dengan 6. Untuk P5 terdapat 2 bagian 11, 14, 21, 24, kita ambil nilai eksekusi paling terakhir yaitu 24 lalu dikurang saat tiba yaitu 4 dikurang lama proses yaitu 6 dan mendapatkan hasil 14. Nah, untuk turnaround time di sini atau kita sebut THT, untuk rumus menghitungnya adalah hasil dari waiting time yaitu 18, 13, 17, 16, 14 ini kita kurangi hasil dari lama proses 7, 4, 8, 2, 6 gitu.
kita hitung P1 yaitu 18 kurangi 7 sama dengan 11, P2 13 kurangi 4 sama dengan 9, P3 17 kurangi 8 sama dengan 9. Begitupun P4 dan P5 yang mendapatkan hasil 4 dan 8. Nah, untuk menghitung average waiting time atau kita sebut AWT, kita jumlah dari total kelima tadi yaitu 18, 13, 17, 6, 14 dari hasil ini, hasil waktu tunggu, kita tambahkan dulu, kita per 5 karena kita mencari rata-rata, kita dan akan ketemu hasil 68 dari pekerjaan saya tadi per 5, yaitu dengan hasil akhir 13,6 mili-detik. Untuk average turnaround time sendiri atau kita sebut ATAT sama dengan AWT, cuma kita memakai hasil dari turnaround time ini 11,9948. Rumusnya sama seperti AWT, 11 tambah 9 tambah 9 tambah 4 tambah 8, kita tambahkan dulu per 5, 41 terdapat mendapat hasil 41 per 5 sama dengan 8,2 mili-detik dengan hasil akhir. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.